Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة حيج الأشجان اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيب قلوب العالمين أبا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الميامين والمنتجمين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد معاشر المسلمين حاضرين حاضرات رحمكم الله. Yang pertama-tama kami muliakan, kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus wa nahussu bidzikri, orang tua kita, guru-guru kita yang sama kita ta'zimi, Al-Habib Anwar Al-Mutahhar matta'anallah bitul hayatih wa katsara al-amthal. Yang kami muliakan juga Al-Habib Muhammad Safi bin Abdurrahman bin Hamid Ba'bud, semoga Allah panjangkan usia beliau dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah berkahi umur beliau dan semoga Allah menjadikan beliau orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan juga Al-Habib Muhammad Fikri bin Habib Sadiq bin Ahsan, semoga Allah mensehatkan beliau. Semoga Allah menjadikan beliau orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Dan juga para habaib yang lain, sesepuh kita ada Al-Habib Al-Kaf As-Segaf, semoga Allah menjaga beliau, menyehatkan beliau. Dan juga Al-Habib Hadi Al-Idrus, semoga Allah menjadikan beliau orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan juga para aparat pemerintah, baik sipil ataupun militer, dan juga para asatid yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama beliau, cuman tidak mengurangi rasa ta'zim hormat kami kepada antum sekalian, karena kami berdiri di sini bukanlah orang yang alim, tapi karena perintah dari Habib Safi. Semoga Allah memberkahi beliau, amin Allahumma amin. Sebelum mulai, saya ngelihat ini sudah mulai lemes bapak-bapak ini. Semangat apa enggak, Pak? Bu, semangat apa enggak, Bu? Ini saya kok dikasih mic, Bu, ya. Kalau cuma 15 menit enggak ajib, Bu. Enggak seru. Kalau lama enggak apa-apa, Bu, ya. Benar. Jawab yang kompak. Enggak apa-apa. Boleh apa enggak? Siap dengarkan? Nanti saya ngomong ibu tidur, nanti saya ngomong bapak-bapak ngobrol. Siap dengarkan apa enggak, Bu? Nih Bu Ibu nih, dengarkan ada, Bu? Yang bapak-bapak siap dengarkan? Insyaallah kita dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi Al-Habib Anwar Al-Mutahhar menyampaikan fadilah, keutamaan orang yang mengirim doa untuk kedua orang tuanya, baik yang telah wafat ataupun yang masih hidup. Doa itu akan bermanfaat. Jadi kita berkumpul di tempat ini tidak ada sia-sianya. Yang pertama, kita kumpul untuk mengingat Allah. Dan yang kedua, kita berkumpul as-salah ala Nabi Muhammad, selawat kepada Rasulullah, nyebut nama Rasulullah, teriak-teriak manggil nama Nabi Muhammad. Marhaban ya nur al-aini, selamat datang wahai engkau cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita manggil nama Rasulullah. Rasulullah enggak tuli, Pak. Rasulullah enggak budak. Rasulullah mendengarkan nama kita. Apalagi kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu. Pasti Rasulullah melihat dengan cinta. Rasulullah melihat, Pak, itu umatku lagi teriak-teriak namaku, datang Rasulullah. Yakin apa enggak Rasulullah hadir, Pak? Jawab yang keras, hadir apa enggak Rasulullah? Allahumma sholli ala Muhammad. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita bacakan maulidnya barusan. Beliau orang yang saleh, beliau orang yang dicintai oleh Allah. Beliau tidak berkata kecuali itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Apa kata beliau? Syu'indanal Mustafa al-hadir. Lihat oleh kalian, syuf indanal Mustafa al-hadir. Nabi Muhammad hadir, kata beliau. Kenapa kita tidak bisa melihat beliau, Pak? Bu, kenapa kita tidak bisa melihat Rasulullah? Pak, kenapa kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad? Hati kita, Pak, hasad, dengki, iri, itu yang menutup kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad di dalam qasidah Al-Habib Ali disebutkan, idza da'ahul miskin, jika ia memanggil orang miskin. Kita orang miskin, Pak, miskin derajat, miskin ilmu, miskin jabatan di hadapan Allah. Kita memanggil Nabi Muhammad, ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah lari, Pak, menemui panggilan kita. Cuman sayang kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Kita tidak bisa melihat Rasulullah. Andaikan, wallahi, Habib Umar berkata, andaikan kita melihat Rasulullah satu kali saja, wallahi mata kita yang hina ini gak akan lagi diizinkan untuk melihat selain Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara keutamaan solawat yang kita baca banyak sekali, Pak. Jangan khawatir. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan, kita yang tadi teriak-teriak nama Rasulullah, kita yang tadi mengatakan ya jaddal hasanain, ya jaddal Hasan wal Husain, wahai kakeknya Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Rasulullah enggak diam, datang ke tempat ini, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan, yang dikarang oleh Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Imam Ghazali menyebutkan di antara fadilah orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena kita tadi bersolawat kepada Rasulullah, kami utarakan, Pak, tentang fadilah solawat, biar bapak-bapak makin semangat, biar bapak-bapak tahu betapa indahnya, betapa agungnya, betapa mulianya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub diceritakan, ja'at imra'atun ilal Imam Hasan Al-Basri. Suatu hari datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri.
Faqalat, wanita itu berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku mempunyai putri yang masih muda wahai Imam, yang masih remaja wahai Imam, yang masih gadis wahai Imam. Faqad matat wahai Imam, ia telah meninggal dunia, meninggalkan aku wahai Imam. Fajituka, maka aku datang kepadamu wahai Imam Hasan Al-Basri, kaitu allimani masta'inu li ru'yatiha, agar engkau sudi mengajarkan aku doa amalan hingganya aku bisa bertemu dengan putriku yang telah wafat wahai Imam. Fa'allamahal Imam, diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri doa amalan agar ibu tersebut melihat anaknya yang telah wafat atau yang telah meninggal dunia. Yaumu minal ayyam, hingga tiba saatnya suatu hari ibu tersebut ra'aha fil manam, melihat di dalam tidurnya anaknya sedang disiksa oleh Allah. Rijluha marbutah, kakinya dirantai, diikat oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa manusia-manusia yang tidak mempunyai akhlak ketika di dunia. Lehernya diikat, dirantai, ditarik oleh malaikat-malaikat yang bengis di dalam neraka. Kemudian ibu tersebut menangis. Ja'a ilal Imam Hasan Al-Basri, kembali datang kepada Imam Hasan Al-Basri menangis, cerita kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, saya punya anak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal ini Imam Hasan Al-Basri faqtamma, pingsan Imam Hasan Al-Basri, enggak kuat betapa pedihnya azab Allah di alam kubur. Wa subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kemuliaan kepada Imamul Hasan Al-Basri. Pada malam itu Imam Hasan Al-Basri ra'a fil manam, melihat di dalam tidurnya seorang wanita yang sangat cantik jelita. Imam Hasan Al-Basri berkata, belum pernah aku melihat wanita secantik dia. Kemudian Imam Hasan Al-Basri bertanya, man anti, siapa engkau wanita? Engkau bergaun yang sangat mewah. Wa ra'suha taj, dan di atas kepalanya memakai mahkota. Engkau rupawan, engkau adalah wanita yang jelia, baru saat ini aku melihatnya. Engkau duduk di singgasana yang terbuat dari yakut dan lain sebagainya. Apa keutamaan dan apa perbuatan hingganya Allah memuliakanmu wahai wanita? Wanita tersebut tersenyum seraya berkata, ana ibnatun alladhi atatka ya Imam, aku adalah putri dari seorang ibu yang pernah datang kepadamu wahai Imam. Kaget Imam Hasan Al-Basri dan berfikir dan berkata, bukankah saat kemarin, beberapa hari yang lalu ibumu nangis datang kepadaku, engkau disiksa oleh Allah, akan tetapi malam ini aku lihat engkau duduk di kursi di dalam sorga. Apa yang Allah berikan kepadamu? Perbuatan apa wahai wanita? Wanita tersebut tersenyum bahagia berkata, marra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami rajulun, seorang laki-laki, bukan banyak, bukan rijal, bukan rajulun, bukan rajulun, seorang laki-laki. Marra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang laki-laki. Wa kanat fil mahbarah 550 insanan, yang mana kami pada saat itu dikuburkan di kuburan umum, di kuburan kaum muslimin, sebanyak 550 manusia yang sudah dikubur di alam tersebut. Famarra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang laki-laki, alladhi yusalli ala Muhammad. Laki-laki tersebut menyempatkan lidahnya, menyempatkan lisannya berselawat 1 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanudia,
Maka terdengarlah suara dari atas langit, irfa'u anhumul adab bibarkati hadar rajul alladhi yusalli ala Muhammad. Angkat siksa kubur manusia yang sebanyak 550 yang sedang diazab oleh Allah. Angkat wahai para malaikat. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Bibarkati hadar rajul alladhi yusalli ala Muhammad. Barokahnya satu orang laki-laki yang lewat, enggak sengaja lewat di kuburan, selawat kepada Rasulullah, dibebaskan 550 manusia yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Maka alhamdulillah kita duduk di tempat ini. Kita berapa ini? Bukan 10, 20 enggak. Semoga pahala bacaan kita membuat dingin, membuat senang apa keluarga daripada sahibul hajah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lanjut apa enggak Pak? Kayaknya banyak yang ngantuk sudah. Serius nih. Kalau saya serius terus Bapak nganga doang. Serius apa enggak Pak? Yakin serius? Jangan saya ngomong-ngomong teriak-teriak Bapak kaget langsung. Gimana gitu? Bu, lanjut apa enggak Bu? Bu, kalau bapak-bapak biasa tenaganya kuat. Ini ibu-ibu nih. Biasanya kalau ustadz atau habaib ceramah, ibu-ibu ngomong. Tapi insya Allah ibu-ibu sini semuanya dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, diizinkan suaminya kawin lagi. Oh enggak ada Bu ya? Waduh, salah berarti saya Bu. Ridho enggak suaminya kawin lagi Bu? Enggak kan Bu? Pasti dah. Berarti ibu PHP deh. Kadang-kadang kata orang laki-laki sering PHP. Enggak ada laki-laki enggak PHP. Yang PHP itu ibu-ibu. Mak, saya kawin lagi. Oh jangan, PHP Ibu. Sebelum nikah dia nanti emas, kalau mau kawin lagi nggak apa-apa. Setelah nikah di PHP-in. Benar bang Bu? Ini ada ibu bilang di Pontianak Bu, bukan di sini Bu ya. Nanti ibu bilang, oh, saya ini yang maksud. Enggak Bu. Di sini insya Allah ibu-ibunya solehah, diberikan, dikaruniakan anak yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di Pontianak Bu. Ini ada ibu bilang, ya Bib, iya saya ada Bib, disuruh apa aja mau Bib. Dikasih amalan 15.000 gin. Jar orang Banjar tuh amalakan aja dah. Bu nggak apa-apa bahasa Banjar Bu ya. Saya nggak bisa bahasa Banjar Bu. Dikit-dikit doang. Soalnya Habib Sofi nggak nyariin saya orang Banjar. Jika dinyari kawai bahasa Banjar. Beb, insyaallah Habib Sofi demen sama senyumnya. Jadi di Pontianak ada ibu-ibu datang, Beb, saya disuruh baca sholawat 15.000. Kalau bahasa Spanyolnya hakonai Beb. Oh, kuat berarti ibu nih. Ya, insyaallah Beb. Sholawat kan pahala Beb. Oh iya. Saya disuruh puasa 40 hari. Kata orang Jerman, aku naik Bib. Berarti ibu nih Masya Allah bisa jadi wali antum nih Bu. Bisa jadi orang yang dicintai oleh Allah. Sholawat 15.000. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad yang dikarang oleh Al-Habib Alwi bin Hasan bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Udah enggak usah dihafal, enggak bakal hafal Bapak. Hafal enggak? Bu, hafal enggak Bu? Ya enggak bakal hafal. Bohong sekali dengar. Saya aja ngapalin sebulan. Jadi di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, jadi Habib Sofi bawa saya keliling Bu. Dari Banjar ke Basirih. Beliau ini membacakan amalan bacaan Ratibul Haddad. Jadi Masya Allah fadilahnya banyak banget. Jadi di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad itu Bu dikatakan
Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfan." Orang yang bersolawat kepadaku 100 kali, Allah balas selawat orang tersebut 1000 kali. Kita tadi Bu dari awal baca ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya, 1 huruf. Alif 1 huruf. Ya kan berdiri Bu, betul enggak? 2 huruf. Rabbi, ra, ba. Berapa itu? Ada tasdiknya lagi ba-nya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Berapa sudah? Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ada lagi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ditambah salawat sama pemain hadrah. Udah berapa ribu Bu? Kita enggak aja. Jadi kok orang yang paham, Masya Allah. Ini yang aneh kalau enggak yang paham. Bi rasulil. Enggak paham. Kalau paham, lillahi wal badawi, diresapi maknanya. Nangis kepada Allah. Hadir Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah. Ini enggak. Ya Rasulullah. Ketawa-ketawa. Ya, apa maksudnya? Oleh karena itu Bu, kita hadir belajar Pak. Semuanya belajar khusyuk. Siapa tahu nanti saat kita membaca Isfa'lana lana ya habibana, Allah memberikan kita kesempatan melihat wajahnya Nabi Muhammad. Gak ada yang tahu Pak. Bejatkah orang tersebut? Ahli maksiatkah orang tersebut? Kalau Allah memberikan izin kepadanya untuk melihat wajah Rasulullah, gak ada yang mustahil. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah yang maha menggerakkan. Ya muqallibal qulub. Allah zat yang maha membolak-balikkan hati. Kalau ada orang yang ahli maksiat, merasa hina di hadapan Allah, kemudian Allah muliakan ia melihat Nabi Muhammad, demi Allah orang tersebut lebih mulia dari seluruh makhluk. Karena apa? Karena dia telah diizinkan oleh Allah melihat makhluk yang paling mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung gak Bu? Yakin nih? Gak ngantuk Bu? Bener? Aduh, saya demen sama ibu-ibu. Semangatnya luar biasa. Ini yang bapak-bapak jangan kalah nih sama ibu-ibu. Walaupun pasukannya kecil, tapi ingat, ibu-ibu yang solehah nanti golong sama wanita-wanita solehah. Hababah Fatimatuz Zahra, amin ya Rabbal. Ini yang bapak-bapak ngomong. Wah, kalau ibu-ibu ngumpul sama wanita solehah, kita ngumpul sama orang soleh juga. Pengen enggak Pak? Pengen enggak? Jawab yang kompak dong. Aduh, yang ngomong di depan doang, di belakang kagak. Tuh Pak. Oh Pak. Gak ada suaranya Bapak ini. Ini sebenarnya Pak ya, ini makanannya dikeluarkan dulu nih, biar semangat. Ini Habib ngomong doang, saya di sini lapar Habib. Bila selesai aja. Pak yang di belakang tuh, Pak. Wah semangat Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut apa enggak Bu? Lanjut apa enggak Bu? Wah ibu-ibu gini karas gancang jadi. Lanjut bola. Kembali ke cerita tadi Bu.